Selamat bertemu kembali kawan-kawan para pencinta tanaman dimanapun Anda berada saat ini. Semoga dalam keadaan baik dan sehat dalam menonton channel ini. Dalam video berikut adalah salah satu jenis bunga yang berasal dari tanah Papua, yaitu Platycerium wandae. Bunga Platycerium wandae adalah salah satu bunga tanduk rusa yang berasal dari Papua, yang ukurannya besar dan juga daunnya berjuntai dan berbentuk seperti tanduk rusa. Bunga tanduk rusa yang berasal dari tanah Papua ini dalam bahasa ilmiahnya adalah Platycerium wandae. Tanaman ini mudah tumbuh secara cepat di berbagai daerah, baik iklim tropis serta subtropis di beberapa negara di penjuru dunia. Tanaman ini hidup secara epifit atau menempel di batang-batang pohon besar di hutan Papua. Tanaman tanduk rusa merupakan bagian dari kerajaan Polanthe yang berada di divisi Pteridophyta. Sedangkan untuk jenis familinya adalah termasuk dalam jenis tanaman paku-pakuan atau Polypodiaceae. Tanaman bunga tanduk rusa termasuk ke dalam simbiosis komensalisme karena hanya bisa tumbuh jika ada tanaman lain yang digunakan sebagai topangan hidupnya atau induknya. Tanaman tanduk rusa meskipun hidup dengan cara menempel, ia tidak mengambil makanan tumbuhan yang ia tempeli atau sebagai parasit. Tanaman ini menempel pada batang pohon lain agar ia bisa berkembang biak dan mendapatkan sinar matahari dengan mudah untuk melakukan fotosintesis dalam pertumbuhannya. Tanaman tanduk rusa adalah tanaman hias yang mudah tumbuh melalui spora atau memindahkan rimpang. Tanaman tanduk rusa memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk akar. Akar tanaman tanduk rusa memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu akarnya berbentuk rumpai yang terbentuk dari rimpang yang pendek. Sedangkan susunannya dimulai dari daun basal maupun daun kategori yang subur. Yang kedua adalah dari bentuk batangnya. Batang tanaman tanduk rusa tidak sama dengan tanaman lain. Bentuk batang tanaman ini adalah batang yang lemah atau disebut juga sebagai batang rimpang. Yang unik dari batang tanaman tanduk rusa adalah memiliki tipe ental yang berbeda-beda. Biasanya terdapat dua ental yang bentuk berlainan. Salah satu bentuk entalnya adalah tunggal, sedangkan ental kedua adalah bercabang-cabang. Yang ketiga adalah dari bentuk daunnya. Daun bunga tanduk rusa memiliki ciri-ciri tertentu. Yang paling jelas adalah warnanya kecoklatan. Biasanya bentuk daunnya seperti perisai dengan tekstur agak kering. Keunikan lain dari bunga tanduk rusa adalah
berdaun tunggal, dan daunnya baru muncul yang berumbai, seperti tanduk rusa, karena ada cabang-cabang dari tengah sampai ke ujungnya. Yang keempat adalah dari bentuk bunganya. Untuk tanaman jenis paku-pakuan seperti tanduk rusa ini tidak memiliki ciri-ciri bunga secara khusus. Bahkan tanaman tanduk rusa ini sama sekali tidak memiliki bunga, biji, ataupun dapat berbuah. Panjang daun dari tanduk rusa ini bisa mencapai 3 meter. Bagian ujung daun berbentuk pita, sisi atas daunnya berbentuk halus berwarna hijau. Sedangkan sisi bawahnya tebal dan dijumpai rambut halus putih yang menutupinya. Daun tanduk rusa ini subur karena memiliki spora di bawahnya. Kawan-kawan perlu ketahui bahwa jenis tanaman tanduk rusa ini terdapat beberapa jenis yang tumbuh di Indonesia. Untuk mengetahui jenis-jenis tanaman tanduk rusa yang tumbuh di Indonesia ini, mari kita ikuti sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis tanaman tanduk rusa bernama Platytherium bifurcatum. Jenis tanaman ini paling banyak dibudidayakan untuk tanaman hias dan banyak terdapat di negara Malaysia dan Polinesia. Nama Platytherium bifurcatum diambil dari kata bifurcate, artinya adalah tanaman yang bercabang dan membelah. Ciri khas daunnya adalah berbentuk kecil dan memanjang ke atas, dan daunnya menjuntai pada titik percabangan dan memiliki arah percabangan yang tidak teratur. Jenis yang kedua adalah Platytherium coronarium. Bunga tanduk rusa coronarium ini banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara seperti di negara Thailand, Filipina, Kamboja, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Dan di Indonesia, Platytherium coronarium ini banyak terdapat di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ciri khas dari daun tanaman Platytherium coronarium adalah memiliki daun steril yang tegak, memanjang ke atas, dan daunnya lancip berbentuk seperti mahkota. Yang ketiga adalah bunga tanduk rusa yang diberi nama Platytherium ridley Chris. Jenis tanduk rusa Platytherium ridley Chris ini banyak diketemukan di Kalimantan dan Sarawak, Malaysia. Ciri khas dari tanaman tanduk rusa ini adalah daunnya steril berbentuk membulat dan memiliki urat. Sedangkan daunnya berbentuk fertil, tegak, tumbuh ke atas. Dan ketika tanaman memasuki masa dewasa, tumbuh daun fertil di dekat pangkal daun yang menghasilkan spora. Kemudian jenis keempat dari bunga tanduk rusa adalah yang bernama Platytherium wandai racip.
Jenis bunga tanduk rusa ini adalah yang paling besar di antara jenis paku tanduk rusa yang ada. Jenis bunga tanduk Platycerium ondai ini banyak terdapat tumbuh di hutan belantara Papua. Ciri khas dari bunga tanduk rusa Platycerium ondai ini adalah bentuk daunnya steril, tegak, dan tumbuh ke atas. Dan pada bagian pangkal daun tumbuh berumbai-rumbai. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bunga tanduk rusa yang diberi nama Platycerium willinkii temor. Tanaman tanduk rusa Platycerium willinkii ini adalah tanaman tanduk rusa endemik yang tumbuh di Pulau Jawa. Ciri khas dari tanaman tanduk rusa Platycerium willinkii ini adalah ukurannya lebih panjang dan tumbuh terbuka ke atas. Sedangkan ukuran daun fertil sangat besar dan panjang. Sedangkan untuk langkah-langkah menanam tanaman tanduk rusa ini, bila kawan-kawan ingin menanam di rumah atau pekarangan, mari kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah pembibitan. Pembibitan dilakukan menggunakan metode rampal, yaitu indukan yang bergerombol dipisahkan dari inangnya. Pemisahan indukan dilakukan memakai pisau yang tajam. Tujuannya adalah agar tanaman tidak rusak. Kemudian potong indukan tanaman yang menempel pada inangnya dengan hati-hati agar mencegah sistem perakaran tanaman tersebut tidak rusak. Apabila terjadi sedikit kerusakan, maka sistem perakaran akan tumbuh normal kembali apabila dipelihara dengan baik. Setelah itu, batang direndam dengan menggunakan enzim penguat akar agar tanaman dapat tumbuh subur dan menyesuaikan diri dengan baik pada inang barunya. Kemudian langkah yang kedua adalah media tanam. Untuk media tanam tanduk rusa ini, kita bisa menggunakan batang kayu atau pohon, bisa juga kita menggunakan batang pakis yang ada. Kemudian bibit tanaman tanduk rusa yang telah ditempel pada batang pohon, pakis atau kayu, kita taruh di tempat yang teduh agar terhindar dari sinar matahari secara langsung. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan penyiraman agar bibit tanaman ini tidak kering dan layu. Tanaman ini kita harus siram secara berkala, baik pagi ataupun di sore hari. Langkah yang ketiga yaitu penanaman ulang tanduk rusa. Langkah ini adalah dengan membersihkan calon tanaman bibit tanduk rusa yang akan digunakan. Kemudian tempelkan pada pohon inang dengan kuat agar tanaman tidak goyah dan lepas. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan pemeliharaan tanaman tanduk rusa. Langkah ini adalah melakukan penyiraman tanaman secara rutin, terutama di musim kemarau. Kemudian menjaga kelembapan rimpang agar bunga tanduk rusa tidak layu ataupun kering.
Dan langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah melakukan pemupukan tanaman tanduk rusa. Pemberian pupuk bisa berupa pupuk kandang ataupun pupuk organik secara rutin atau berkala. Untuk diketahui bahwa tanaman tanduk rusa tidak memerlukan cahaya langsung matahari, sehingga tanaman ini harus ditanam di tempat yang teduh dan sejuk dan tidak terkena dengan sinar matahari secara langsung. Sampai di sini dulu kawan-kawan liputan Platycerium wandai Papua ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tanaman yang hidup di tanah Papua. Dan kita akan bertemu kembali dalam episode selanjutnya. Salam sukses, satu tujuan untuk kita bersama.